Oke, rekomendasi harian bersama saya. Oke, kali ini kita akan bahas rekomendasi saham untuk hari Kamis tanggal 17 Maret 2022. Nah, sebelum kita masuk ke rekomendasi besok ya, kita lihat pergerakan IHSG dulu. Nah, di video terakhir waktu rekomendasi saham kan saya buat tentang menurut saya IHSG ini bakal turun dulu ya, karena di bulan Maret ini mungkin dia bakal sideways di area sini. Dia ya mungkin bakal sideways di sini. Ini sideways di sini bakal lebih bagus ya. Tapi kalau misalkan dia bisa mau turun ke sini juga, menurut saya ini masih oke. Nah, makanya kemarin menurut saya ini bakal turun. Oh, nggak taunya dia malah lanjut naik nih dengan didorong sektor banking ya. Banking yang naik juga lumayan. Ada seperti kita tahu BNI mencetakkan laba yang cukup oke, terus bagi dividen juga besar, BMRI juga gitu. Jadi ya jadi kedorong ya. Tapi ya segini sekarang lagi berada di peaknya, lagi berada di puncak sini. Nah, kita lihat gimana. Nah, kalau misalkan ini kan sebelumnya dia di sini. Nah, ketika dia di sini kan dia nggak kuat nih, nggak kuat sampai cuma 6993 ya, nggak kuat sampai ngebreak di atasnya dan terus lanjut turun. Nah, kalau ini misalkan dia turun, kalau dia turun ke sini, dia turun dan break 6.800-nya ini adalah bisa menjadi potensi dia double top. Nah, kalau misalkan memang dia kejadian double top ini, kalau kita ukur target ya, sepertinya 6.600, wah itu cukup lumayan jauh, turunnya lumayan dalam ini. Kalau kita cek dulu benar, kita lihat dulu berapa persennya. Kalau memang dia break sekitar ya 2,76%. Kalau dia break nih ya, ingat kalau dia break 6.800 itu menjadi double top. Nah, kalau kayak gini ini belum bisa disebut double top karena dia belum break neckline yang di sini. Jadi ya masih enjoy aja, aman. Kemungkinan akan kita lihat dulu masih bisa di break atau enggak. Kalau misal memang nggak bisa di break ya mungkin bakal turun ke area 6.800. Ya turun lah, pokoknya turun mungkin sampai 6.875 sampai terakhir, pokoknya jagain di 6.800. Kalau dia break di bawah 6.800 itu kalian harus hati-hati ya. Jadi ya mungkin yang punya saham saham yang big caps atau yang punya bobot besar di IHSG itu bisa di taking profit dulu, karena kalau misalkan dia break 6.800 itu dia fix double top dan ya kemungkinan turunnya lumayan. Itu aja sih untuk outlook ya, jadi nggak perlu khawatir, jadi santai aja. Oke, itu aja ya untuk ISG. Mungkin ya itu cuma gambaran saya aja. Jadi ya siapa tahu mungkin besok bisa break ke atas, itu lebih bagus. Kita kan nggak tahu. Oke, itu untuk ISG. Oke, kita akan masuk ke rekomendasi saham pertama. Nah, rekomendasi saham pertama ini MPMX. Nah, saya merekomendasikan MPMX ini menarik ya nih. Kalau kita lihat, kalau kita gambar, sebenarnya analisis saya itu simpel ya. Cukup dengan ya support resisten aja nih. Di sini area support dia, nah sinilah oke 9.000. Di situ ada area support ya. Nah ini kan mantul dia di area supportnya, ini juga mantul. Nah terus kalau kalian lihat juga di sini ya satu resisten. Nah ingat ya, banyak orang yang menggambar support resisten itu hanya dengan garis. Nah contoh misalkan dengan garis kayak gini resisten. Nah menurut saya tuh sebenarnya sah-sah aja, bebas gitu mau kalian gambar support resisten dengan garis, dengan area kayak gini itu sah-sah saja. Tapi kalau saya pribadi saya biasa menggunakan area karena menurut saya support dan resisten itu adalah area. Jadi dia nggak bisa hanya di satu harga. Kalau kalian misalkan hanya di satu harga aja itu bisa aja kalian kegocek. Contoh kalau misalkan kalian naruh support di satu harga, ya contoh lah misalkan di sini ya di 965. Nah, ketika candle ini tembus di bawah 965, closing di 955, kalian otomatis mungkin akan cut loss jika punya barang di sini contoh. Nah, nggak taunya besoknya kan langsung rebound naik dan naik.
lumayan. Nah, makanya kenapa saya menghindari hal-hal seperti itu. Makanya kenapa saya membuat support dan resisten itu area itu adalah jawabannya. Karena menurut saya kita kan nggak bisa hanya berpacu di satu harga, karena kita bisa berpacu di satu area. Nah itu makanya ya sedikit aja ya support resisten. Nah jadi oke. Nah kenapa menarik? Karena di sini ada satu pola ya. Kalau kalian jeli, ini bisa kita sebut. Bentar, saya gambarkan dulu ya. Nah, bentar. Nah, oke. Nah, kalau kita gambarin, nah kan dia turun, naik, nggak kuat, sampai resisten, turun lagi, dan berhasil naik, lalu nge-break. Nah, ini adalah salah satu pola pembalikan arah atau pola reversal yang mana biasa disebut dengan pola double bottom. Nah, kan jadi bottomnya ada dua kan di sini. Jadi ketika dia break dengan volume yang cukup tinggi. Ini kan di sini kalau kita lihat, nah dia break waktu tanggal berapa nih? Tanggal 10 Maret dia nge-break dengan volume yang besar ya. Nah, ini lihat. Ada satu volume besar. Di sini ketika dia break dengan volume besar itu menandakan berarti breaknya itu valid. Breaknya itu didorong dengan tekanan beli yang tinggi. Makanya kenapa menarik seperti itu. Nah, oke, ketika dia break biasanya saham itu di area supportnya yang sebelumnya menjadi resisten. Ini kan awalnya resisten nih. Nah, ketika dia break di sini, ini akan menjadi support. Nah, dia biasanya kecenderungan akan mengetes kecenderungan. Tapi ada nggak yang habis break langsung terbang? Ada. Terus ada nggak yang break langsung retrace dulu? Namanya retrace dulu, dia menguji dulu area supportnya? Ada juga. Jadi ya tergantung bagaimana situasi marketnya aja. Nah kebetulan MPMX ini dia retrace dulu nih. Ketika dia naik dengan volume besar dan dia retrace, nah ketika dia turun, itu harus volumenya itu harus kecil minimal. Nah lihat bisa kita lihat ya. Ketika dia turun dua candle merah dan dua volume merah ini ya kecil gitu. Nah ketika dia naik ya volumenya hampir sama. Jadi kalau kita lihat, oh sorry benar. Nah kalau kita perhatiin gini aja, tanpa kita melihat Broksum ya, kalau ya saya sih sebenarnya nggak perlu ngeliat Broksum, saya ngeliat volume aja. Oke, berarti wah ini dua volume besar ini, berarti kan ini kan naikinnya tuh pakai uang, pakai duit. Nah, dengan volume yang sekecil ini, apakah mereka yang naikin di sini itu udah keluar? Jawabannya seperti itu. Nah, untuk lebih palit, untuk lebih palit lagi datanya ya kalian bisa buka Broksumnya itu. Nah, kalian lihat sendiri, kalian hitung sendiri lah. Tapi menurut saya nih pemikiran saya mereka masih ada di dalam karena dengan volume yang ketika turun volume sekecil ini mungkin barangnya masih ada. Nah, oke, itu untuk MPMX. Makanya kenapa menarik. Nah, kalau kita lihat polanya untuk target double bottom sendiri, kita bisa ukur dari bawah sampai ke neckline-nya. Nah, berarti kita pindahkan. Oke, ini targetnya itu hampir berada di area resisten yang ini. Nah, jadi ya pas kelihatannya. Oke, nah seperti itu. Makanya MPMX nih menarik. Nah, oke. Kalian boleh entry MPMX untuk besok. Ya kalau misalkan dia merah dulu bagus ya. Bisa kita dapat harga lebih murah. Mungkin bisa entry dari 1.100 sampai 1.500. Nah, oke untuk TP1 di area sini aja di 1.135. TP2 di 1.170 ya. Nah, untuk TP3 langsung aja di targetnya di 1.200 itu sih. Semoga bisa sampai itu untuk MPMX. Oke, next saham yang kedua ya. Nah, saham yang kedua adalah Aldo.
lihat kalau kita gambar biasa, gambar support resisten. Nah, kita lihat dari sini. Nah, ini adalah salah satu supportnya ya. Bisa kita lihat. Nah, dia berhasil mantulnya. Ini kalau kalian jeli ya, kalau kecil, ini pola kecil lainnya. Nah, di sini tuh. Kalau kecil ya ini sama lah, pola double bottom dengan skala kecil. Tapi kalau kita harus jeli. Nah, di break hari ini dengan volume yang cukup besar. Oke, menarik untuk entry. Makanya menarik untuk kita boleh masuk di Aldo. Kalau merah dulu boleh kita ini apa? Kita cicil di bawah di 1095 sampai 1110. Nah, untuk stop loss-nya jangan jauh-jauh deh di 1075. TP1 di 1130, TP2 di 1150 dan TP3 di resistance ini di 1190. Nah, itu untuk Aldo. Oh, sepertinya MPMX saya belum ngasih area stop loss ya. Bentar, kita balik lagi. Sorry ya, lupa tadi. Nah, MPMX tadi kan 1100 ya, let's say bolehlah di bawah sini. Di 1065 ya untuk stop loss MPMX. Oke, next lanjut di saham yang ketiga yaitu saham dari Digital Banks. Nah, BGTG. Oke, BGTG ini kan habis rek isu ya. Ternyata dia sebelum rek isu ini turun, wah turunnya lumayan nih. Hampir ke harga R-nya yaitu di 200 kan. Bahkan turun sampai kemarin tuh 190 ya, 184 low-nya. Oke, nah BGTG ini sekarang udah mulai naik ya. Nah, kalau kita lihat kita gambar, nah di sini ada satu support seperti biasa. Nah, oke, dia reject di supportnya. Nah, kalau kita lihat secara short term ya. Nah, di sini nih. Kalau kalian jeli bentar. Nah, ini di 200 ini ada satu resist kalau kita lihat short term ya. Kenapa? Karena ketika dia mau ke 200 nih kayaknya sepertinya susah. Nah, berapa kali mau ditembus 200 yang gagal 1, 2. Terus ini yang ketiga udah break, lalu palsu break out turun lagi. Nah, ini akhirnya hari ini dia berhasil ngebreak 200 yang ya support apa resistennya bisa di break hari ini dengan volume yang oke. Volume segini lumayan ya. Pas di apa MA20-nya volumenya. Nah, makanya menarik untuk entry BGTG. Kita boleh entry BGTG dari area 211 deh sampai 214. 211, sorry. 210. 210 sampai 214. Kejauhan di 206 ya, stop loss di 206. TP1 di 218, TP2 dilihat resistnya bentar, TP2 di 222, TP3 di 230 deh, di 230. Oke, itu aja untuk rekomendasi besok ya. Nah, itu rekomendasi untuk besok ada 3 saham yang mana bisa kalian analisa ulang ya. Jangan kalian langsung beli gitu. Kalian sesuaiin dulu dengan analisa kalian. Kalau merasa cocok silakan di buy. Karena ini sifatnya referensi disclaimeran. Jadi itu aja. Nah, jangan lupa kalau kalian suka dengan video ini boleh di like ya. Boleh like video ini. Jangan lupa juga di subscribe. Oke, sekian. Terima kasih. See you.